Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat. Untuk pertemuan kali ini, Bu Retno akan menyampaikan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Diharapkan setelah kegiatan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Kemudian kalian dapat menguraikan potensi sumber daya alam hutan, potensi sumber daya tambang, dan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam hutan yang ada di Indonesia. Hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis. Potensi daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah yang ada di Indonesia. Hutan memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama sebagai tempat menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau daerah tidak mengalami kekeringan. Fungsi hutan yang kedua sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Fungsi hutan yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi. Fungsi yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Fungsi yang kelima, hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Pembahasan berikutnya tentang sumber daya tambang, yaitu semua kekayaan alam yang berupa sumber daya tambang. Macam-macam sumber daya tambang, contohnya seperti minyak gas, minyak bumi dan gas yang bernama maksud. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Sumber daya tambang berikutnya ada batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan energi. Yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, baju besi, dan lain sebagainya. Berikutnya contohnya seperti bauksit. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Sumber daya tambang berikutnya ada emas. Anak-anak perempuan yang memakai perhiasan itu contoh dari sumber daya tambang emas yang dibuat perhiasan. Kemudian ada timah. Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis. Kemudian ada tembaga, ada mangan, ada belerang, ada nikel, ada aspal yang digunakan untuk bahan utama pembuatan jalan. Sumber daya berikutnya adalah sumber daya kemaritiman yang meliputi yang pertama adalah perikanan. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah suatu usaha menangkap ikan di habitat aslinya seperti danau, sungai, laut. Sedangkan perikanan budidaya adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Sumber daya kemaritiman yang berikutnya adalah hutan mangrove yang lebih terkenal dengan hutan bakau. Hutan mangrove biasanya terletak pada wilayah pesisir yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selain itu, hutan bakau juga mempunyai banyak manfaat seperti mencegah abrasi, tempat perlindungan hewan dan ikan, juga dapat digunakan sebagai tempat pariwisata. Berikutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang di sini merupakan kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil.
Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Fungsi terumbu karang atau ekosistem terumbu karang tersebut adalah yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai pelindung habitat asli biota laut, kemudian sebagai penghalang gelombang besar, kemudian digunakan sebagai objek wisata, juga digunakan sebagai sumber obat-obatan. Terima kasih untuk materi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini yang dapat Retno sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya bila bisa kalian buka Google Classroom dan jangan lupa melakukan presensi yang bisa kalian buka di link yang sudah Bu Retno share di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum